إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإخواني في الدين jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada dua hak yang paling agung yang wajib kita tunaikan dan seringkali disebutkan secara bersamaan dan di urutan yang pertama, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala dan hak kedua orang tua. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel. Apa janjinya? Kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada umat ini bahwa dua hak ini juga Allah wajibkan kepada seluruh manusia, termasuk umat-umat terdahulu, bukan hanya umat Islam. Kemudian di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan." Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kemudian di surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kemarilah kalian, aku akan membacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsanan. Kalian tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Dan di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan." Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Lihatlah jemaah sekalian, dalam banyak sekali ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dua hak ini disebutkan secara berurutan di urutan yang pertama. Pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hak kedua orang tua. Apa hak Allah? Disembah dan tidak dipersekutukan. Sebagaimana juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna haqqallahi 'alal 'ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sesungguhnya hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kita pun tahu jamaah sekalian,
Inilah kewajiban hamba yang paling besar. Menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah kepadanya saja, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan inilah jemaah sekalian yang disebut dengan tauhid. Maka kita pun paham, menyembah Allah bukan sekedar beribadah kepadanya, tapi mentauhidkannya, yaitu memurnikan ibadah kita hanya untuknya, disertai keyakinan memang hanya Dia yang berhak disembah, dan semua yang disembah selain Dia tidak berhak disembah, tidak benar, tidak boleh kita ibadahi. Maka kita pun memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata, tidak sedikit pun kita berikan kepada selainnya. Sebagaimana juga firman-Nya, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddina, dengan memurnikan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan mereka hanif. Hanif ini maknanya kata para ulama ahli tafsir, mereka menjauhi perbuatan dosa syirik. Inilah jemaah sekalian hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka ada dua sisi pengamalan. Agar kita dapat menunaikan hak Allah Tabaraka wa ta'ala, ada dua sisi pengamalan yang harus kita lakukan. Yang pertama, pengamalan dengan hati, yaitu kita meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun, hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang dianggap Tuhan atau sesembahan selain Allah, kita salahkan, kita ingkari, dan kita jauhi sejauh-jauhnya. Sebagaimana juga Allah tegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Yang demikian itu kuasa Allah. Dialah satu-satunya yang berhak disembah. Adapun yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Lihatlah jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk membenarkan dan menyalahkan. Inilah pengamalan tauhid. Dan inilah ajaran Islam, mengajak kita untuk membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Jangan sampai yang salah kita benarkan atau yang benar kita salahkan. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Dialah Allah sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini harus menjadi prinsip keimanan setiap muslim. Yakin hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah oleh manusia, yang dituhankan oleh manusia selain Allah, itu salah, itu tidak benar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita jemaah sekalian, apa alasannya? Mengapa hanya Allah yang berhak disembah? Semua yang disembah, dituhankan selain Dia itu tidak berhak atau itu salah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena sesungguhnya Allah hanya Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah, semua selain Dia kecil. Oleh karena itu, menyembah kepada selain Allah adalah kebodohan yang paling besar dan kesesatan yang paling sesat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. "Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang beribadah kepada selain Allah? Jadi kita bukan sekedar meyakini orang yang beribadah itu telah melakukan kesalahan. Bahkan dia adalah orang yang paling besar kesalahannya dan paling sesat. Sehingga Allah mengabarkan kepada kita, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah itu adalah makhluk yang paling Allah murkai. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah,
yang menuhankan selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Maka kita pun paham jemaah sekalian bagaimana dahsyatnya murka Allah kepada orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Ini pengamalan yang pertama dalam keyakinan. Yang kedua, dalam pengamalan seluruh anggota tubuh kita. Bagaimana cara kita menunaikan hak Allah dengan seluruh anggota tubuh kita? Adalah kita murnikan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata. Inilah cara kita menunaikan hak Allah. Disembah dan tidak dipersekutukan. Berarti semua amal ibadah kita harus kita persembahkan, harus kita murnikan hanya untuk Allah semata. Tidak boleh sedikit pun ibadah kita dipersembahkan kepada selainnya. Apakah itu solat, berdoa, menyembelih, termasuk juga ibadah-ibadah hati seperti tawakal. Maka ini semuanya adalah ibadah yang tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, dia berdoa kepada selain Allah. Ketika dia punya hajat, dia terpengaruh orang. Kalau punya hajat, pergi ke kuburan keramat. Jemaah sekalian, dalam Islam tidak ada ajaran kuburan keramat. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan kepada kita ada kuburan-kuburan spesial yang dianggap kuburan keramat. Kalau kita berdoa di situ, doa kita lebih mustajab. Tidak ada. Namun dia terpengaruh apa kata orang. Dia pergi ke sana untuk berdoa. Kalau masih berdoa kepada Allah, maka itu adalah cara berdoa yang tidak Allah ajarkan. Namun tidak sedikit orang yang berdoa kepada penghuni kubur itu. Maka ini termasuk dosa syirik. Menduakan Allah, tidak menunaikan hak Allah. Sama saja. Apakah dia meyakini agar doanya diteruskan kepada Allah? Ataukah dia meyakini penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya? Dua-duanya bukan ajaran Islam. Dan dua-duanya termasuk perbuatan dosa syirik. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang menyembelih untuk selain Allah. Padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Tapi masih banyak orang yang mengaku muslim ikut acara sesajen untuk mempersembahkan sembelihan kepada selain Allah. Begitu pula masih ada orang yang bertawakal, bergantung hatinya kepada selain Allah. Bergantung hati kepada makhluk yang mereka anggap sebagai penguasa di tempat tertentu. Ini adalah syirik. Yang maha menguasai segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergantung kepada para dukun, bergantung hati kepada jimat-jimat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Beliau juga bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, barang siapa bergantung hatinya kepada jimat-jimat, kepada benda-benda, maka dia telah berbuat syirik. Karena jemaah sekalian, bergantung hati itu termasuk jenis ibadah yang disebut dengan tawakal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Hendaklah hanya kepada Allah kamu bertawakal kalau kamu benar-benar beriman. Ini beberapa contoh jemaah sekalian, bentuk-bentuk ibadah yang sebagian orang mengaku muslim tapi masih mempersembahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, mereka tidak menunaikan hak Allah tabaraka wa taala. Orang yang menunaikan hak Allah adalah yang memurnikan seluruh amal ibadahnya hanya untuk Allah semata. Barulah kemudian dia mendapatkan haknya. Apa haknya? Rasulullah SAW bersabda, "Wa haqqal ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a." Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya jemaah sekalian, kalau kita menghadap Allah kelak, kita berpisah dengan kehidupan dunia ini dengan membawa tauhid,
tanpa membawa dosa syirik sedikit pun. Kita tidak menuhankan selain Allah, tidak pula mempersembahkan ibadah kepada selainnya, maka kata Rasulullah SAW, kita dijamin selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian, satu-satunya jaminan keselamatan. Kita menghadap Allah tanpa membawa dosa syirik. Dan itulah yang disebut dengan orang Islam. Orang yang menyembah hanya kepada Allah, tidak menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika kita masuk pertama di alam akhirat, ujian pertama yang akan kita dapatkan dari malaikat Munkar dan Nakir, ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu sembah? Jawaban yang benar hanya satu, Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Yang aku sembah adalah Allah. Yang menjawab selain itu adalah jawaban yang tidak tepat. Sehingga orang yang tidak bisa menjawab dengan benar, dia akan mendapatkan siksa kubur. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita pertahankan keimanan ini sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Wabillahi taufik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Hak yang paling agung yang kedua yang Allah sebutkan dalam banyak ayat Al-Quran adalah hak kedua orang tua kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Rabbmu telah menetapkan kamu tidak boleh beribadah kecuali kepadanya saja, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Jemaah sekalian, kita pun paham betapa agungnya hak kedua orang tua, karena seringkali disebutkan setelah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, berbakti kepada kedua orang tua pahalanya sangat besar. Sampai-sampai jemaah sekalian, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW minta izin kepada beliau untuk berangkat mengikuti pasukan jihad. Tapi Rasulullah SAW bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Sahabat tersebut menjawab, "Ya." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Fa fihima fajahid." Kalau begitu, hendaklah kamu berjihad dalam berbakti kepada kedua orang tuamu. Para ulama menjelaskan, ini ketika hukum jihad masih berupa fardu kifayah, belum menjadi fardu ain. Maka berbakti kepada kedua orang tua pahalanya lebih besar dan lebih wajib atas seorang anak. Dan lihat jemaah sekalian, bagaimana seharusnya kita berbakti kepada kedua orang tua. Kata Rasulullah SAW, "Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuamu." Artinya apa? Kerahkan seluruh kemampuan kita. Apakah kemampuan fisik kita, waktu kita, pikiran kita, ataupun kemampuan harta kita. Kerahkan semuanya. Sebagaimana dulu orang tua kita mengerahkan semua kemampuan mereka untuk mengurus kita, bahkan bertarung nyawa, bersimbah darah ketika melahirkan kita. Demikianlah seharusnya Rasulullah SAW menyuruh kita berjihad, bersungguh-sungguh, mengerahkan semua yang kita bisa, semua yang kita mampu untuk membuat orang tua kita tersenyum, untuk membuat orang tua kita tambah sayang kepada kita. Dan beliau juga mengingatkan kita, ridallahi fi ridal walidain wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Maka jemaah sekalian, kalau kita punya waktu, hendaklah kita datang kepada orang tua kita, senangkan mereka, ajak mereka untuk melakukan apa yang mereka sukai, apa yang mereka senangi, turuti apa kemauan mereka. Kalau kita punya harta, berikan kepada orang tua kita semampu kita. Apapun yang mereka butuhkan, kalau kita mampu, lakukan. Andai mereka butuh rumah dan kita mampu belikan rumah, belikan. Andai mereka butuh mobil dan kita mampu belikan, maka belikan. Andai mereka ingin haji dan umroh dan kita mampu membiayai mereka untuk berangkat haji dan umroh, maka lakukanlah.
Lakukan semuanya jemaah sekalian selama kita masih mampu. Karena itulah yang disebut dengan berjihad, bersungguh-sungguh, mengerahkan semua kemampuan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Sampai kata Rasulullah SAW, al-walid awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah pintu surga yang terbaik. Seringkali kita sibuk-sibuk, repot-repot mencari pintu surga, padahal di rumah kita ada pintu surga yang terbaik, orang tua kita. Jangan sampai kita sia-siakan jemaah sekalian. Jangan sampai kita menyesal saat orang tua kita sudah tidak ada. Dan apabila berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya sangat besar, maka sebaliknya, durhaka pada kedua orang tua, dosanya juga sangat besar. Dan juga seringkali diperurutkan antara dosa terbesar, yaitu mempersekutukan Allah, dan dosa durhaka pada kedua orang tua. Di antaranya dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku kabarkan dosa yang paling besar? Al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, dan durhaka pada kedua orang tua. Malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia, pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ragima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma falam yudkhilahu al-jannah. Semoga celaka seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya tapi tidak menyebabkan dia masuk surga. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan amin, dan beliau pun mengucapkan amin. Jadi malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril alaihissalam berdoa, semoga celaka hamba yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan doa ini diaminkan oleh hamba Allah yang paling mulia. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak mungkin beruntung, tidak mungkin sukses anak yang tidak berbuat baik kepada orang tua. Ini baru sekedar dia tidak berbuat baik, apalagi kalau dia berbuat jahat. Lebih parah lagi jadinya. Sekedar dia tidak berbuat baik saja kepada orang tuanya, dia akan menjadi anak yang celaka. Apalagi kalau dia berbuat buruk kepada orang tuanya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sekecil apapun keburukan kepada orang tua, itu akan menjadi dosa besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uff. Apabila kedua orang tuamu mencapai umur tua bersamamu atau salah satu dari keduanya, maka jangan sekali-kali kamu berkata kepada keduanya uff. Uff itu jemaah sekalian, kata para ulama ahli tafsir, adalah hardikan tapi yang paling halus. Yang kalau orang tua kita dengar mungkin gak tersinggung karena saking halusnya, tapi tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat di dalam ayat ini, Allah memberi isyarat kepada kita agar kita tetap menemani orang tua kita sampai mereka tua. Juga Allah memberi isyarat ketika mereka tua akan merepotkan kita, akan menjadi beban bagi kita. Tetapi janganlah kita pandang itu sebagai sebuah beban. Pandanglah itu sebagai pintu surga di rumah kita. Termasuk anak durhaka yang memasukkan orang tuanya ke panti jompo. Dia tidak mau mengurusnya. Wala tanharhuma, dan jangan pula kamu membentak keduanya. Wa kullahuma qaulan karimah, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang mulia, ucapan yang baik. Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Maksudnya kamu jangan sombong. Orang sombong itu seperti orang yang mau mengepakkan sayap padahal dia nggak punya sayap. Artinya dia nggak tahu diri. Tidak pantas kita hamba yang lemah menyombongkan diri. Tidak kepada Allah, tidak pula kepada hamba-hamba Allah, terlebih lagi kepada orang tua kita. Orang tua kita mereka yang memiliki keutamaan atas kita. Sesoleh apapun seorang anak, tetap orang tuanya harus dia muliakan, karena
seluruh amal ibadah yang dilakukan oleh anak tersebut mengalir kepada orang tuanya. Setinggi apapun jabatan seorang anak, biarpun di kantor dia seorang direktur, di markas dia seorang jenderal, di rumah dia adalah anak yang harus tunduk kepada orang tuanya. Apapun yang diinginkan orang tuanya, dia harus tunduk dan patuh. Apapun yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia harus mendengar dan taat. Dengan syarat orang tuanya tidak menyuruh dia berbuat maksiat. Kalau sudah menyuruh berbuat maksiat, tidak boleh ditaati, karena Rasulullah SAW menegaskan, innamat ta'a fil ma'ruf, ketaatan kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Selama dia masih mampu, dan keinginan orang tuanya atau perintah orang tuanya tidak bertentangan dengan syariat Allah, anak wajib tunduk dan patuh meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Inilah seharusnya jemaah sekalian, kita memperlakukan orang tua kita kalau kita ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah." Tundukkan sayapmu kepada keduanya karena kasih sayang. Artinya, jangan menyombongkan diri. Jangan merasa kamu lebih mulia, lebih tinggi dari kedua orang tuamu. Karena hartamu sekarang sudah lebih banyak, karena jabatanmu sudah lebih tinggi, fisikmu lebih kuat, lalu kamu menganggap dirimu lebih tinggi daripada orang tuamu. Maka ini sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingatkan, jangan sombong kepada orang tua kita karena kasih sayang kepada mereka. Bukan karena menginginkan harta mereka, tapi karena kasih sayang kepada mereka. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah dalam doamu, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka memelihara aku ketika kecil. Dan jemaah sekalian, berdoa agar Allah melimpahkan rahmatnya dan ampunannya untuk orang tua kita. Itulah sebesar-besar bakti seorang anak kepada orang tua, baik ketika orang tuanya masih hidup maupun setelah orang tuanya wafat. Tapi ingat, doa yang bermanfaat bagi orang tua hanyalah doa dari anak-anak yang soleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan, inqata amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maka jadilah anak soleh yang terus-menerus mendoakan orang tuanya kapanpun. Setiap sholat, setiap kesempatan, terus kita doakan orang tua kita. Jangan tunggu setahun sekali di hari kematiannya, tapi setiap saat terus kita doakan orang tua kita. Jangan tunggu nanti berziarah kubur baru kita doakan. Terutama kita bangun di sepertiga malam yang terakhir, saat kita sholat tahajud, dalam sujud kita, doakan orang tua kita, maka itu termasuk sebesar-besarnya bakti anak kepada orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud wan nasara adh-dhalimina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'aka al-yahud wan nasara adh-dhalimina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.